dan electrical engineering ya, electrical, mechanical dan electrical engineering dan chemical engineering misalnya, itu dia akan mendesain sesuatu ya, mereka menyodorkan desain, nanti seleksi di manajemennya, misal teman-teman dari teknik industri akan melihat nih gitu ya, akan melihat itu materialnya apa saja ya, perlu yang diseleksi apa saja. Nah, Anda bisa menggunakan ilmu pemilihan bahan ya, material design selection. Di situ kira-kira akan menanya begitu ya. Di mana gitu ya, density-nya berapa. Nah, ketika bicara material design, ini massa per unit volume, tentu saja ini sudah paham adik-adik semuanya. Kemudian mohon maaf, sinyal wifi-nya agak jelek ya. Saya share ulang. Baik, di sini ada strength and to weight ratio. Ini kekuatan dari material. Kalau Anda beli material gitu ya, baja atau dan lain sebagainya, ada nanti ultimate tensile strength gitu ya. Nanti bisa Anda bagi dengan densitasnya. Nah, nanti akan ketemu strength to weight ratio-nya berapa. Ya. Kayak titanium gitu ya, strength to weight ratio-nya tinggi gitu ya. Karena dia mempunyai kekuatan tinggi dengan berat yang relatif rendah gitu ya. Oke. Kemudian nah, ini ya. Ini tabel ya, tabel. Anda tidak perlu meneliti ya, tabel ini sudah ada di spek material yang nanti kira-kira Anda beli gitu ya. Kalau kita orang mechanical, biasanya kita harus meneliti ini, bagaimana kita mengimprove-nya, meningkatkan kekuatannya, dan lain sebagainya. Tapi dari industrial, ini biasanya usernya, penggunanya, begitu ya. Misal sini polyethylene gitu ya, ini strength-nya 1000 pound per inch kuadrat, densitasnya 0,003 gitu ya. Terus kemudian ada di sini heat treated alloy steel ya, yang paling tinggi di sini. Strength-nya di 240.000 pound atau 240 kilopounds per inch kuadrat. Ini mempunyai densitas yang rendah gitu ya. Densitasnya 0,28 gitu ya. Nah, ada juga ini yang terakhir ini ada Kevlar, ada karbon epoxy komposit ya. Kevlar ini biasanya digunakan untuk apa namanya
rompi anti peluru ya, rompi anti peluru, karena dia di sini kalau Anda lihat mempunyai strength to weight ratio-nya tinggi ya. Ini dia kuat tetapi dia ringan. Makanya kalau dipakai di prajurit gitu ya, tidak menimbulkan banyak kelelahan begitu ya, karena dia ringan begitu ya. Dia ringan. Begitu ya. Ini dapat didengar ya suara saya? Dapat, Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke, ada juga karbon epoxy composite ya. Karbon epoxy composite ya. Ini strength to weight ratio-nya juga tinggi gitu ya. 1,6 kali 10 pangkat 6. Ya, tergantung nanti desain semacam apa yang akan Anda inginkan. Nah, ini tergantung material. Nanti bisa disesuaikan dengan material yang ada. Terakhir, ini yang ada di kita perkembangan terkini ya. Ini ada, kalau Anda baca berita, ada KFX, IFX ya, Korea Fighter dan Indonesia Fighter ya. Ini pesawat tempur generasi 4,5 gitu ya, yang di situ terbuat dari komposit ya. Ada beberapa part bodinya terbuat dari komposit. Tujuannya adalah untuk menghindari radar gitu ya. Nah, ini juga terbuat dari karbon komposit ya, dari karbon komposit. Saya pernah ke PTDI ya, PTDI yang bekerja sama dengan Koreanya. Di sana mereka memang bekerja sama dalam proses pembuatan. Nah, sedikit nakalnya ya, sedikit tanda kutip nakal, Korea menyembunyikan spek material yang dibuat di pesawat kerjasama tersebut ya. Nah, karena apa gitu ya? Karena hal tersebut merupakan hal yang sangat-sangat secret sebenarnya ya. Orang tahu jenis materialnya pasti nanti bisa dibuat anti radarnya tersebut. Nah, caranya bagaimana kita ya? Caranya bagaimana kita engineer Indonesia ya? Kita mereverse engineering ya. Kita ada jenisnya apa, tensile strength-nya berapa begitu ya. Kita uji ya. Kita uji dengan alat uji begitu ya. Kalau di sini misal kekuatan fatiknya ada di lab sentralnya mesin gitu ada. Nah, itu fatiknya berapa misal begitu ya. Kekuatan fatiknya berapa. Kemudian kekuatannya tariknya berapa, karakter karbonnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti kita akan tahu nih, ternyata yang cocok jenis material karbon epoksi A, B, C, D, sampai Z. Karena di pasaran banyak nih jenis karbon epoksinya. Nah, saja nanti kita sesuaikan dengan jenis metriknya. Metriknya apa, Pak? Metrik kita itu yang mengikat serat karbon tersebut. Nah, itu. Jadi material ini biasanya secret ya, apalagi menyangkut industri strategis ya. Oke. Nah, ini mapping on the board material ya, dunia material ini ada material, kemudian ada shape-nya, ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Kalau material, misal baja begitu Anda uji komposisi tahu nih, komposisinya A, B, C tahu. Tetapi yang sulit nanti terdeteksi adalah prosesnya. Ya. Nah, dalam industri baja ya, misal Krakatau Steel ya, bisa mereka membuat baja X begitu ya, dengan alat yang kita impor dari Jerman gitu ya, atau kita impor dari Swiss gitu ya, bisa. Tetapi ya dalam prosesnya gitu, pasca dia masuk ke alat terus kemudian dia keluar, ada treatment lagi enggak? Nah, itulah biasanya secret dari perusahaan. Komposisinya sama, misal carbon steel yang terdiri dari Fe, kromium, nikel ya, misal ada Mn-nya sedikit gitu. Adonan kuenya istilahnya sama ketika dites uji komposisi spektrometer sama, tetapi kekuatannya berbeda. Yang membedakan apa? Kok bisa berbeda ini? Tentu saja ada
hal-hal yang disembunyikan pada tahap prosesnya. Semisal ketika dia keluar dari tanur begitu ya, kemudian dia dipanaskan pada temperatur tertentu, kemudian didinginkan. Nah, didinginkan ini bisa di-aging, bisa di-quenching, misal begitu ya. Kalau di-quenching didinginkan secara cepat, kalau di-aging pendinginannya lama, terus kemudian berulang-ulang. Panas dingin begitu ya. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai pengolahan logam gitu ya, leluhur kita sudah melakukan hal tersebut jauh-jauh hari ya. Kalau yang terkenal keris empu gandring misal begitu ya, itu teknik pengolahan logam. Nah, ini pengolahan logam. Jadi ilmu metalurgi, ilmu material ini sebenarnya di Indonesia sudah berkembang sejak dulu, tetapi ada kelemahannya ya. Kelemahannya nenek moyang kita dulu itu tidak membukukan ya, tidak dibukukan, tidak ditulis ya. Biasanya ilmu itu diturunkan ke muridnya ya langsung praktek ya, tahu pokoknya ini ditempa seperti ini. Nah, kelemahannya di situ. Kalau sudah tidak nyambung gitu ya, nyambung lidahnya tidak tersambung, ya sudah ilmu itu hilang gitu ya. Kelebihan orang-orang barat gitu ya, orang-orang barat, bule begitu, mereka selalu mendokumentasikan dan mencatat ya. Nah, mendokumentasikan dan mencatat. Makanya kalau setiap bimbingan saya ya, ketika dia melakukan penelitian, entah itu datanya dipakai ataupun tidak dipakai harus dicatat. Ya, harus dicatat dan didokumentasikan ya. Nanti entah yang dipakai data A ya, misal ambilnya A B C D E yang dipakai hanya data A, ya nanti B sampai E sebagai catatan ya, sebagai catatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai material gitu ya. Material kemarin sudah kita bahas, ada metal, ada seramik, ada glasis, ada polimer, ada komposit. Nah, proses ada metalurgi, ini ada casting, ada molding, ada powder method dan machining gitu ya. Casting ini pengecoran ya, bukan casting artis, bukan. Casting adalah pengecoran, jadi kita punya ingot gitu, kita kemudian kita cetak. Oh, ini ada shape ini ada flat atau bentuk sheet gitu ya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari beberapa material ya. Ada metal, ada polimer, ada seramik, ada foam, ada natural material. Kalau kita gabung, ini akan menjadi namanya komposit ya. Komposit ini material baru tanpa merubah sifat asli material pembentuknya. Ya, jadi ada material-material nanti kita gabung untuk menemukan sifat baru tanpa merubah sifat aslinya gitu ya. Jadi strength-nya bisa diatur nih. Saya ke arah longitudinal ya. Kita arahkan yang strength ya. Nah, gitu ya. Oke, ini basic properties of material gitu ya. Kemudian ada mechanical properties ya. Ada mechanical properties, ada ductile, ada brittle ya. Ductile itu ulet ya. Kalau brittle getas gitu ya. Anda ngeceknya dari mana gitu ya? Ngeceknya dari mana? Ya, ini dari grafik tegangan-regangan ya. Kalau dia patahannya dia membentuk suatu molor gitu ya. Strain itu regangan, tingkat kemolorannya begitu ya. Molor artinya di sini material yang daktil atau ulet. Kalau nanti Anda lihat patahnya ini lurus ya, ujian tarik lurus terus patah begitu. Ini dapat dipastikan bahwa sifat materialnya adalah getas. Gitu ya. Ini in general ya, in general kalau berat itu adalah densitas ya, rho.
ya, gram per meter kuadrat, massa per volume. Kemudian ada expand, ya ini cost-nya per kilogram berapa, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada mechanical-nya adalah stiffness, ya, kemudian strength, kemudian fracture strength, brittleness, ya. Stiffness itu kekakuan ya, adik-adik, ya, kekakuan. Strength kekuatan, terus kemudian fracture strength, ya. Ini sampai dia patah berapa ya, fracture strength. Kalau ini strength-nya di sini elastic limit, ya, sampai dia elastiknya sampai batas berapa gitu ya. Batas elastis, ya ini kalau Anda lihat ini di titik ini ya, di titik ini sebelum dia lurus ini material ini kalau Anda tarik di bawah ini darah elastis, dia akan kembali ke titik nol sini ya. Dia akan kembali ke bentuk semula. Tetapi material-material yang sudah melewati titik elastisitasnya, ya, walaupun Anda buat semacam apa, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk asli semula, gitu ya. Contohnya karet, gitu ya. Karet itu kalau Anda tarik sebelum melewati titik elastis, maka dia akan kembali ke titik semula. Tetapi kalau sudah dia melewati titik elastis, ya sudah, lupakan saja, gitu ya. Dia sudah tidak bisa kembali ke titik semula. Ya. Begitu juga dengan manusia, gitu ya. Begitu juga dengan manusia. Biasanya manusia kalau sudah kelewatan batas, gitu ya, ya biasanya sulit ya, sulit ya kembali semula. Tetapi kembali lagi hidayah, ya, bulan Ramadan ya, hidayah itu Allah bagi yang Muslim ya, Tuhan yang mempunyai semua. Ya. Kalau Tuhan sudah mengirim hidayahnya, walaupun dia sudah melewati titik elastis, ya mungkin bisa kembali ke titik nolnya. Ya. Gitu ya. Oke, kemudian ada thermal. Di sini ada expansion ya. Berapa sih ekspansinya ya? Biasanya disebutkan dengan alfa. Terus kemudian konduktivitas thermal ya. Di sini lambda, watt per meter Kelvin dan sebagainya. Kemudian secara elektrikal apakah dia isolator, apakah konduktor gitu ya. Nah, itu sifat-sifat dasar dari material gitu ya. Nah, ini ilustrasinya, misal ya, ini stiff-nya cukup, strong, tough-nya, kekuatannya cukup ya. Ini dan ringan. Semuanya oke yang atas sendiri ini. Nah, tetapi yang nomor 2 ini dia tidak cukup stiff, tidak cukup kaku sehingga dia melengkung gitu ya. Kalau Anda lihat pesawat terbang ya, ya memang ya kalau Anda naik pesawat terbang dia tidak dibuat full stiff gitu ya. Masih ada melengkung-melengkungnya sedikit ketika dia di atas. Nah, ini tentu saja mereka sudah mendesain bahwa difraksi ini ketika di pesawat dia masih di bawah, jauh di bawah titik batas elastisnya ya, batas elastisnya sehingga masih aman. Kemudian not strong enough gitu ya, tidak terlalu kuat. Nah, ini bengkong gitu ya. Kemudian not tough enough ya, tidak tangguh gitu ya. Kalau tidak tangguh dia terkena beban dinamik dia akan patah begitu ya. Apalagi ini terlalu berat ya, kuat semua dan lain sebagainya tapi terlalu berat ya, melengkung nggak bisa terbang gitu ya. Nah, itu bahasannya ya. Material itu semacam itu gitu ya. Silahkan kalau yang ada ditanyakan. Tolong ketua kelas di capture atau dibuat absensi ya. Absensi gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Kan misalnya kita dalam membuat komposit kan itu menggabungkan beberapa material ya Pak. Baik, apakah ya. ada kriteria atau syarat tertentu untuk material yang akan digabungkan supaya bisa cocok gitu Pak? Biar supaya menjadi komposit gitu. Apakah ada kriteria atau syarat tertentu Pak? Baik. Tentu saja ada ya, tentu saja ada.
Anda lihat dulu metrik dan seratnya, gitu ya, matrik dan seratnya. Semisal kalau kita membuat komposit ya, tentu saja serat atau fillernya atau penguatnya harus lebih kuat daripada metriknya, gitu. Metrik itu bagian yang mengumpulkannya ya. Serat itu isiannya begitu ya. Kalau Anda membuat roti ya, misal ya roti yang di dalamnya ada bobanya, misal begitu ya. Roti ada bobanya ya. Bobanya mungkin di sini bukan jelly ya, mungkin keras gitu ya. Nah, isiannya penguatnya adalah boba. Ya, metriknya adalah rotinya tersebut ya. Tentu saja yang diperlukan pertama adalah bobanya lebih kuat daripada rotinya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana nanti ikatan interface antara si boba dan rotinya. Itu juga diperhatikan. Yang sudah umum, interface ikatannya kuat, misal polyester dan karbon. Atau polyester dengan fiberglass. Itu sudah umum jamak dipakai. Atau perkembangan yang terkini, serat alami. Serat alami contoh serat nanas, serat sabut kelapa, serat rami. Metriknya apa, Pak? Metriknya bisa polyester, kalau kita pakai metrik sintetis, atau metriknya kita bisa pakai metrik alami. Apa? Anda kalau ketela itu kan ada patinya ya, pati ketela. Ya, kalau di daerah Sulawesi juga ada papeda, misal di Papua ya, papeda. Seperti macam itu. Nanti seratnya pakai serat, misal serat nanas, metriknya pakai papeda, misal begitu ya. Tentu saja di situ juga harus dimasukkan zat antibakteri dan zat anti pembusuk di situ ya. Kalau enggak nanti akan jamur juga. Nah, bisa itu nanti ya. Nah, nanti kemudian kalau sudah Anda bentuk, Anda sesuaikan arah gayanya kemana. Arah gaya itu biasanya sejajar aksial dengan arah seratnya. Misal begitu, agar supaya apa? Kekuatannya tinggi gitu. Gitu ya, contohnya semacam itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silahkan mulai ditanyakan lagi. Sebelum kita akhiri mungkin di camp on dulu agar supaya difoto oleh ketua kelasnya ya, untuk absen dulu. Pak, mohon izin untuk bertanya, Pak. Baik, ya silakan Mas Nanda. Berkaitan dengan PowerPoint yang telah Bapak jelaskan tadi, apakah nanti bakal di-share, Pak? Nanti akan saya share, nanti saya akan sharekan. Siap, Pak. Terima kasih banyak, ya. Pak. Baik. Oke, silakan di cam on nanti sama Mas Nanda ya, nanti yang. Siap, Pak. Ya, nanti sebagai bukti kehadiran ya. Kalau sudah siap semua silakan di capture saja Mas, kalau sudah on semua. Kalau enggak ditunggu dulu ya. Ini masih di Malang semua atau ada yang sudah mudik? Ada yang sudah mudik Pak. Saya ada Pak. Sudah mudik. Oh, udah mudik. Kemana Mas Dain? Di Rembang Pak, tapi balik lagi Pak. Loh, kenapa kau balik lagi? Minggu depan dapat jatah luring. Wadah. Kita daring aja ya, biar sama-sama enak ini. Ada lagi yang sudah mudik? Siapa lagi? Apa di Malang ini? Satu mudik. Ada yang Arema? Siapa yang Arema?
Oh, enggak ada? Saya, Pak. Siapa? Ada Arema. Kalau Arema nggak ada masalah ya. Entah luring, entah daring, wis bah-bahno kasarannya. Ini masalahnya yang di Jakarta tiket juga semakin mahal kan ya? Ya. Oke, sudah Mas Nanda? Masih ada sekitar 2 orang lagi Pak yang ini masih belum on cam tapi sudah saya hubungi di ini. Oke. Ya karena saya harus mengisi shadow ya. Nanti shadow selain nanti materi itu kan juga harus mengisi ini ya. Siapa yang hadir gitu ya. Nanti saya isi hadir semua ternyata tidak hadir kan ya. Tidak boleh ya. Gitu ya. Ini angkatan berapa Pak? Mas Anda? Angkatan 21 Pak. 21 ya. Berarti angkatan pandemi ini ya. Iya, angkatan pandemi Pak, baru. Ya. Ini rata-rata dari mana? Jabodetabek atau Jawa saja? Kalau di angkatan kami campur sih Pak. Campur ya. Jabodetabek berapa orang? Kira-kira 50%? Sekitar ya 50%. 50%. Yang lain campur ya dari mana-mana ya. Oke, nggak apa-apa Mas Nanda. Tinggal 2 orang aja. Silakan aja di capture. Ya, Ada 2 halaman ya tadi. Siapa? Untuk slide pertama akan saya screenshot. Ya. Oke Pak, sudah saya screenshot semua. Baik, terima kasih adik-adik semua. Jaga kesehatan, semoga ilmunya bermanfaat, berkah ya. Tetap puasa ya. Yang menjalankan ya tentu saja ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.